pertama adalah pemilihan kepemimpinan dan kepengurusan partai periode 2010-2015. Kedua, penetapan struktur organisasi partai yang baru agar lebih efektif dalam mengemban tugas-tugas mendatang. Aroma kompetisi di tubuh Partai Demokrat kian memanas. Dari sejumlah nama yang berniat mengajukan diri menjadi calon ketua umum, 3 nama diantaranya yaitu Andi Alfian Malarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Ali memiliki potensi besar untuk memenangi kompetisi. Namun para kandidat tampaknya tak akan melakukan manuver politik terlalu tajam ataupun mengeluarkan ongkos politik besar hanya demi memenangi perebutan kursi Demokrat 1. Pasalnya, bagaimana sikap politik Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan lebih menentukan siapa kira-kira yang bakal menempati kursi Ketua Umum. Pernyataan Yudhoyono terkait dinamika yang berkembang di tubuh partai yang dia dirikan itu secara jelas disampaikan saat membuka rapat koordinasi nasional Demokrat yang berlangsung di Arena Pekan Raya Jakarta akhir Maret lalu. Bagi para kandidat ketua umum, tentu pernyataan Presiden itu membuat rasa optimis mereka kian besar. Apalagi hingga saat ini Presiden Yudhoyono belum memberikan sinyal kepada siapa yang akan diberikan kepercayaan sebagai ketua umum. Meski pemilihan ketua umum baru akan berlangsung dalam Kongres, namun dukungan keluarga Cikeas menjadi faktor paling penting. Harus memikirkan soal apa yang akan terjadi, bagaimana setelah 2014, setelah Presiden SBY tidak berkuasa. Jadi yang harus dipikirkan ketua umum itu betul-betul orang yang bisa mewarisi ideologi politik Demokrat, yang bisa menjaga garis politik SBY, dan juga bisa menjaga kebesaran Partai Demokrat. Nah, untuk itu figur yang dibutuhkan, orang yang loyal terhadap ideologi Demokrat, loyal juga terhadap lingkaran politik Presiden SBY sebagai salah satu pendiri dan simbol dari Demokrat itu sendiri. Kemudian juga punya integritas. Karena kalau kita mau jujur sebetulnya, yang dipikirkan oleh Presiden kan bagaimana partai ini ke depan dilanjutkan oleh anaknya, Ibas. Hari ini kan Ibas belum matang, maka tidak bisa diangkat, dimajukan. Jadi dengan kata lain, secara sederhana, Ketua Umum Demokrat kali ini yang dibutuhkan oleh yang bisa menjaga dan memelihara Ibas untuk kelanjutan kekuasaan lingkaran SBY ke depan. Menjelang Kongres kedua yang akan berlangsung di Bandung akhir Mei ini, dari sejumlah nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum, kini mengerucut menjadi 3 nama, yaitu Ketua Fraksi DPR Anas Urbaningrum, mantan juru bicara kepresidenan yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng, serta mantan sekjen yang saat ini menjabat Ketua DPR Marzuki Ali. Sebelumnya sejumlah nama ikut meramaikan bursa calon ketua umum, di antaranya Agus Hermanto, Ketua DPP yang juga adik kandung Ketua Umum Hadi Utomo. Hadi Utomo juga masih terbilang kerabat Cikeas, yaitu ipar dari Nyonya Ani Yudhoyono. Belakangan Agus menyerahkan dukungan kepada Andi Malarangeng. Begitu pula putra bungsu Presiden yang juga menjadi anggota DPR, Edi Baskoro Yudhoyono, yang sering dipanggil Ibas. Dalam berbagai kunjungan Andi ke daerah menemui pengurus DPD dan DPC, Ibas seringkali ikut mendampingi. Entah apakah dukungan Ibas kepada Malarangeng ini merepresentasikan sikap atau restu keluarga Cikeas atau bukan. Hingga kini, Ibas juga masih sulit ditemui untuk diminta keterangan soal sikap politiknya terkait perebutan kursi ketua umum. Pak Ibasnya lagi di luar kota, sampai kapan? Sampai kapan nggak tahu, soalnya berlanjut. Jadi misalkan dari Manado ke Semarang lagi gitu. Oh, Minggu ini nggak di Jakarta sama sekali. Nggak di Jakarta sama sekali ya? Kenapa? Mau wawancara. Orang Bugis Makassar, orang Toraja, orang Mandang, merdeka. Hanya adat yang dipertuan, hanya hukum, hanya prinsip, hanya nilai-nilai yang dipertuan, bukan kekuasaan, bukan orang. Bukan kekuasaan, bukan orang-orang. Saudara. Karena itu,
Sulawesi Selatan harus menentukan pemimpin terbaik. Menjelang pemilihan presiden lalu, Andi Malarangeng sempat mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra. Pernyataan Andi yang menyebut belum saatnya orang Makassar menjadi presiden menimbulkan reaksi keras dari para pendukung Capres Yusuf Kala yang sama-sama dengan dirinya berasal dari Pulau Celebes bagian selatan. Entahlah, apakah pernyataan itu terkait kemungkinan dirinya menjadi Capres 2014 seandainya terpilih menjadi ketua umum atau tidak. Kalau Andi Malarangeng memang dia pintar, apalagi dokter ya, dokter ilmu politik. Tapi pemimpin politik kan tidak cukup dengan kepintaran. Itu satu. Yang kedua, Andi kelemahannya temperamental, emosional, temperamen. Dan itu untuk publik kita belum. Mungkin ada statement Andi yang sebelumnya diingat oleh publik, khususnya Partai Demokrat, yaitu bahwa belum saatnya orang Sulsel jadi pemimpin nasional. Nah, ini bisa berbalik. Gini, saya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Demokrat, bukan calon presiden Republik Indonesia. Untuk calon presiden itu ada masanya sendiri, ada waktunya sendiri nanti, dan ada mekanismenya sendiri. Siapapun kader terbaik partai yang paling siap, itulah yang kita dukung bersama-sama. Itu tidak harus ketua umum, bisa ketua umum, bisa bukan ketua umum, tapi siapa yang paling siap dalam konteks pemilihan presiden, dan ada mekanismenya sendiri untuk menentukan hal tersebut. Saat ditanya apakah dukungan Ibas sebagai sinyal restu presiden atas pencalonannya, Andi terlihat hati-hati. Edi Baskoro Yudhoyono, putranya Pak SBY, juga mendukung pencalonan saya. Tentu saja ini sesuatu yang sesuatu yang baik. Silakan ditafsirkan sendiri. Bisnis, saya nggak ada urusan bisnis. Nggak ada, saya nggak ada hubungan bisnis. Justru Ibas itu adalah seorang kader terbaik partai. Beliau juga punya pemikiran politik yang sangat cerdas dan bisa punya penilaian sendiri. Nama kuat lain dalam bursa calon ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ini bergabung dengan Partai Demokrat setelah mundur sebagai anggota KPU periode 2000-2005 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut skandal korupsi di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tersebut pada tahun 2005. Selain memiliki pengalaman matang organisasi, di pengurusan DPP Partai Demokrat, Anas dipercaya memegang posisi ketua bidang politik yang memungkinkan dirinya bertemu dengan para pengurus dan kader partai di daerah. Tak heran, deklarasi pencalonannya yang berlangsung di sebuah hotel di Jakarta awal April silam diklaim dihadiri hampir 400 dewan pimpinan cabang. Namun beda halnya dengan deklarasi pencalonan Malarangeng yang dihadiri seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 serta Edi Baskoro. Deklarasi Anas, nyaris tak ada pejabat atau lingkaran keluarga Cikeas yang hadir. Meski begitu, Anas tetap yakin Presiden Yudhoyono memberikan dukungan kepada semua kandidat. Saya sudah sowan kepada Pak SBY, mohon izin, mohon doa restu untuk maju berkompetisi. Beliau memberikan arahan berkompetisi yang sehat, yang baik, kompetisi yang tidak konfliktual, kompetisi yang
sifat pembawaan. Konsekuensi logisnya dia sebetulnya punya basis. Basisnya adalah alumni HMI yang masuk Partai Demokrat. Yang ketiga, dia Jawa Timur lagi. Bukan, ya SBY kan dari Jawa Timur. Jika dua kandidat telah terang-terangan mendeklarasikan diri, beda halnya dengan Ketua DPR Marzuki Ali. Hingga kini, dirinya belum secara resmi mendeklarasikan diri. Meski terbilang relatif baru di kancah politik, namun karir politik pria asal Palembang ini cepat melesat. Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2003, Marzuki adalah Direktur PT Semen Batu Raja. Dalam kongres pertama di Bali, dirinya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal mendampingi Ketua Umum Hadi Utomo. Begitu Partai Demokrat memenangi pemilihan anggota legislatif pada pemilu 2009, kursi Ketua DPR langsung berada di tangannya. SBY tentu punya pandangan politik sendiri. Bagaimana dia melihat Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Dan tentu punya sikap berdasarkan pengamatan yang dia lakukan bahwa siapa yang pantas untuk memimpin partai ini. Ini adalah hak politik yang dimiliki oleh seorang SBY selaku Ketua Dewan Pembina. Dia bisa menyampaikan itu. Tapi bukan berarti dia juga menutup diri untuk tidak mendengarkan pendapat orang lain. Partai Demokrat adalah partai yang dibangun dengan cita-cita demokrasi yang baik. Dia pasti akan mendengarkan juga, karena tentu sebagai Ketua Dewan Pembina melihatnya dari sosok sebagai Ketua Wanbin. Ada teman lainnya yang melihat sebagai sosok daripada pengurus harian. Ada sosok lain yang pengamat. Ada sosok lagi mungkin simpatisan. Tentu ini akan beliau dengarkan semua, sehingga akan semakin memperlengkap wahana pemikiran yang beliau miliki, sehingga pandangan-pandangan beliau tentang pimpinan ke depan untuk Partai Demokrat menjadi lebih lengkap lagi. Sebelum menjadi Ketua Dewan kan tidak begitu dikenal ya, walaupun dia Sekjen Partai Demokrat. Nah, ada satu hal juga yang mungkin penting, bahwa ketika memimpin sidang di PANS, itu sidang yang paripurna Dewan itu kan beliau ya tidak begitu mulus lah. Lihat dari aspek track record dulu ya. Kalau track record kan Andi sendiri punya pengalaman di PDK dan tidak lama dia membangun PDK, gagal juga, terus dia berpindah masuk ke Demokrat di tikungan. Jadi saya lebih yakin bahwa figur macam ini tidak akan loyal. Terus kemudian Anas sendiri, dia qualified, dia punya pemikiran yang bagus, kita akui itu. Tetapi dalam berpolitik masih terlalu muda, mungkin dia perlu menjadi menteri kali ini untuk matang baru kemudian bisa menjadi ketua umum dan seterusnya. Kalau Pak Marzuki Ali lepas dari segala kontroversi memang kelihatan gagal dalam memimpin DPR bagi sebagian orang, tapi saya pikir Marzuki Ali lebih senior dari semuanya dan lebih loyal, kelihatan dari sejarah dia ada di Demokrat ya. Meski 3 nama telah beredar menjadi calon kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, sangat mungkin akan terjadi perubahan besar pada detik-detik terakhir pemilihan Ketua Umum dalam Kongres kedua nanti. Peluang munculnya kandidat lain yang berpotensi memenangi pertarungan sangat mungkin terjadi. Kondisi serupa terjadi saat Kongres pertama Partai Demokrat yang berlangsung di Denpasar, Bali 5 tahun silam. Ketika itu, sejumlah nama telah santer beredar ikut maju dalam perebutan kursi ketua umum. Di antara nama-nama yang sempat mencalonkan diri, Taufik Effendi, yang saat itu menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Mendagri Muhammad Ma'ruf, Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta Ketua Umum Incumbent Subur Budi Santoso. Namun tokoh-tokoh papan atas itu akhirnya harus mengakui kemenangan calon baru yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Cikeas, yaitu Hadi Utomo, yang tak lain adik ipar Nyonya Ani Yudhoyono. Kongres kan baru yang kedua ini.
Ya, kongres pertama yang dulu saya ketua kongresnya itu agak kurang fair. Terbukanya fair, tetapi ada permainan di balik layar. Ya, tapi Pak SBY sama sekali nggak terlibat ketika itu, sama sekali tidak terlibat. Nah, bahkan Pak SBY tidak tahu ada permainan itu. Justru Cikeas tidak tahu ada gerakan mendukung Hadi Utomo, nggak tahu. Karena Pak SBY sendiri tidak menginginkan, karena itu agak berbau nepotisme. Udah nanya 2 hari sebelum pemilihan, Pak SBY belum tahu bahwa ada usaha ngusung Pak Hadi Utomo pada kongres yang lalu. Saya juga tidak tahu. Ya kita geli aja, geli. Ya, untuk ke situ nggak perlu lah dukungan CKS. Wong kita partai dewasa kok. Ini bukan partai dinasti. Ya namanya demokrasi begitu. Tanpa harus restu. Dan Pak SBY nggak mungkin mendukung hanya satu, nggak mungkin. Itu melawan diri sendiri seorang Demokrat. Nggak ada. Ibu Ani ya kalau dianggap mendukung ya hanya melalui isyarat-isyarat saja. Ya mungkin ngomong, mungkin apa, ngobrolan gitu. Tapi tidak action, tidak ada. Oh jadi hanya chit-chat Iya. aja. Yang mengeksploitir itu timnya. Ini udah apa ya kayak gitu. Bu Aninya nggak mungkin dong ikut melakukan kampanye mempengaruhi, nggak mungkin lah. Betul-betul fair. Fair ya Pak? Betul-betul fair. Akan dicatat dalam sejarah partai yang sangat fair itu dari Demokrat. Pada pemilu 2014, Partai Demokrat tentu tak bisa lagi menyandarkan pada popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah tak lagi bisa mencalonkan diri karena pembatasan masa jabatan presiden, Partai Demokrat tentu harus mulai mencari kader baru yang bisa dipoles dan diorbitkan sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2004 silam. Namun sangat mungkin terjadi anggota keluarga Cikeas yang lain yang akan muncul dengan tetap membawa nama besar Presiden Yudhoyono. Justru itu, kan keyakinan umumnya bahwa setelah SBY tidak berkuasa sebagai simbol utama, Demokrat bisa saja mengalami penurunan suara. Maka ketua umum berikutnya harus orang yang betul-betul bisa diterima oleh sebagian terbesar basis Demokrat dan juga bisa mewarisi ideologi politik SBY dan Demokrat. Dan nyambung dengan lingkaran politik SBY dan garis politiknya, baru supaya bisa bertahan ini. Setidaknya masuk dalam 5 besar lah di pemilu 2014. Oh, Andi kan plusnya, dia progresif. Ya, terus kemudian juga dinamis, bagus lah. Tetapi kan kelemahan Andi tidak punya loyalitas yang teruji. Track recordnya tidak memperlihatkan ada loyalitas. Kalau Anas Urbaningrum, kehebatannya kan pemikirannya. Ya. Tetapi kan ada kelemahannya. Dia gagal dengan lobby politik di angkat Senturi kemarin. Sebagai ketua fraksi dia tidak mampu membangun lobby politik sehingga kalah telak Demokrat dalam paripurna akhir kan Senturi. Itu dan Marzuki Ali juga kelemahannya itu kemarin DPR ini tidak, sebagai ketua DPR memang kelihatan dia kurang progresif di dalam menata konstelasi kepentingan yang ada. Kelihatan sebagai kader Demokratnya lebih menonjol ketimbang sebagai ketua DPR kan. Tetapi lepas dari semua itu, loyalitasnya akan teruji ketika dia mampu menjaga konsistensi Demokrat dan sejumlah partai oposisi, koalisi lain seperti PKB dan PAN untuk loyal bersama Demokrat sampai di voting akhir.